Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Riana. Dan ini YouTube channel saya, Cerita Riana. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya seorang pelajar dari Indonesia di Taiwan. Tepatnya, saya seorang pelajar S3 dan ini semester pertama saya untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya, di usia gue sekarang, bisa kuliah lagi dan statusnya adalah mahasiswa. Oke, singkat cerita, ini adalah semester pertama saya untuk kuliah lagi di S3. Nah, saya ini diterima untuk melanjutkan kuliah di Chung Yuen Christian University. Dan saya baru berangkat ke Taiwan itu tanggal 18 Oktober 2020. Yaitu kurang lebih 6 hari yang lalu ya. Kemudian saat ini saya sedang menjalani masa karantina. Betul, masa karantina di Taiwan, tepatnya di kota Taoyuan. Udah bingung dong guys, udah 5 hari sendirian. Dan selain sibuk dengan kuliah online, juga mengerjakan tugas-tugas dari kampus, tepatnya udah bingung ngapain. Akhirnya ketemulah ide untuk bercerita di YouTube. Oke, YouTube. Dan itu adalah asal muasal mulai berdirinya dan mulai adanya channel Cerita Riana. Oke guys, aku mulai cerita aja ya. Usiaku 42 tahun. 42 tahun tahun ini. Kemudian aku dapat beasiswanya itu konfirmasinya di bulan Februari tahun 2020, tahun ini nih. Dapat beasiswanya itu dari MOE, Ministry of Education dari Taiwan. Kemudian aku diterima untuk melanjutkan pendidikan di Industrial and Systems Engineering Department di Chung Yuen Christian University di kota Taoyuan. Oke, singkat cerita, pada bulan Juni 2020, surat resmi, a letter of, apa sih namanya? Letter of, aduh kok gue jadi lupa gini. LOA itu letter of acceptance dikirim dari university ke Indonesia waktu itu. Tapi guys, tapi ada COVID. Dan seluruh dunia kena lockdown kan, termasuk Indonesia. Dan Indonesia itu samalah seperti banyak negara lainnya di dunia yang kena dampak dari COVID-19 ini, ya adanya lockdown. Dan terlebih lagi Taiwan. Wah, pada saat Taiwan mengumumkan bahwa negaranya tertutup atau ditutup perbatasannya dari negara-negara asing, termasuk Indonesia, itu lemes deh, asli lemes. Karena kenapa? Berarti ada kemungkinan gak jadi berangkat tahun ini. Itu pas terima beritanya tuh gimana ya, antara mimpi untuk melanjutkan sekolah di luar negeri yang udah di depan mata, tinggal berangkat, mendadak sirna, penuh ketidakpastian. Terus mulai mikir lagi, nanti gimana ya? Mulai belajar ya gimana ya? Soalnya aku tuh tipe orang yang mesti semuanya tuh harus under control. Nah, begitu muncul sebuah keadaan yang Tuhan izinkan uncertain seperti ini, bener-bener bingung mesti gimana. Udah lapor ke kantor, akan melanjutkan kuliah. Udah diwawancara sama kantor untuk mendapatkan izin melanjutkan sekolah. Semua proses administratif udah beres. Paspor juga udah buat dan sebagainya. Bahkan anak-anak, ya aku seorang ibu dari 3 orang anak, Ceva,
Crystal dan Christopher udah ku siapin dong untuk bisa ikut barengan ke Taiwan. Itu tuh bingung mesti gimana soalnya gak bisa berangkat, visanya kan ditutup buat pelajar ataupun untuk pengunjung masuk ke Taiwan. Dan dilema itu tuh berlangsung sampai bulan Juli. Pokoknya bingung aja. Kan perkuliahan nih ceritanya dimulai pada bulan September tanggal 15. Nah, secara fisik itu kita harusnya udah ada di Taiwan itu pada tanggal berapa ya? 17 Agustus aja. Harusnya udah ada gitu. Tapi kan bulan Agustus tuh masih belum bisa dapat visa dari TETO. TETO itu adalah kayak perwakilan dagang dari Taiwan yang ada di Jakarta. Jadi Taiwan itu tidak memiliki kedutaan besar di Jakarta atau di Indonesia, tapi adanya kantor perwakilan dagang. Nah, namanya TETO, adanya di Jakarta sama Surabaya. Singkat cerita, udah deh, gue mikir, ya nggak jadi berangkat deh tahun ini, ya nggak jadi mahasiswa di gue tahun ini. Terus ya intinya kecewa aja ya. Dan pada saat bingung seperti itu, ya udah ujungnya berserah aja sama Tuhan. Kalau Tuhan pengen aku berangkat tahun ini, ya pasti berangkat kan. Kemudian kalau belum waktunya, ya udah ikhlasin aja, serahin sama Tuhan. Oke, lanjut ya, lanjut. Anak-anak akhirnya nggak jadi berhenti di sekolahnya yang lama, tapi lanjut karena masih online juga. Kemudian ada email dari International Office dari kampus. Mereka bilang perkuliahan bisa dimulai online. Asik. Gak apa-apa dah. Waktu itu gue mikir, kok gue? Baiknya pakai gue atau aku ya? Sama aja lah. Waktu itu aku mikir, kok aku gak enak ya denger ya? Enak pakai gue guys. Jadi waktu itu tuh ya, gue mikir, ya udahlah, yang penting per September tanggal 1 aku udah resmi mendapat tugas belajar dari kantorku yang ada di Indonesia untuk melanjutkan studi. Bagaimanapun bentuknya harus mulai untuk belajar. Kalau ditunda-tunda takutnya nanti males. Kalau udah males kan ya you know lah, semangatnya beda lah, bener gak? Nah, akhirnya aku mutusin, yaudah kita mulai online dulu. Nah, aku mikir, 1 semester ini bakal mulai online dulu kan. Ternyata, muncul pengumuman dari kampus yang menyatakan bahwa kalau beasiswaku itu mau tetap dapet, kita tuh harus 2/3 semester tuh ada di Taiwan. Bingung nggak? Gimana caranya? Jadi aku tuh udah lepas dari tugas kantor, udah mulai tugas belajar dan mulai online, tapi kalau nggak ada di Taiwan selama 2/3 dari masa belajar, beasiswanya bisa angus. Pusing. Asli mulai pusing. Mulai apa ya? Mulai overthinking. Mesti gimana ntar? Ini gimana? Itu gimana? Overthinking is never good. Nggak pernah bagus aja intinya. Terus akhirnya ujung-ujungnya ya berdoa, serahin aja sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Nah, menjelang bulan Agustus itu atau akhir Agustus ya, akhir Agustus awal September lah, dapat informasi bahwa Kementerian Pendidikan Taiwan mengizinkan pelajar Indonesia untuk datang ke Taiwan. Puji Tuhan gak sih? Seneng banget gak sih? Cuman mulai timbul pertanyaan, anak-anak nanti gimana? Bener gak? Waduh, soalnya yang baru bisa berangkat duluan aku. Gue. Ya intinya ngerti lah ya. Terus, ya mulai mikir ya, bisa gak ya ninggalin anak-anak di masa seperti ini? Untuk waktu yang ya belum tahu nih kapan bisa jemput mereka lagi untuk dibawa ke sini. Intinya aku harus berangkat duluan aja. Dan semua prosedur dimudahkan sih. Mulai dari surat
dari Kementerian Pendidikan Taiwan, ada entry permitnya, kemudian ikut swab test juga, visanya juga dapat, semua pokoknya prosesnya dimudahkan. Dan singkat cerita, tanggal 18 Oktober kemarin, bisa berangkat dong. Memang sih pasti berat. Berat untuk ninggalin anak-anak. Itu yang paling berat sih buat aku, soalnya gimana ya ninggalin buah hati, walaupun untuk mengejar impian ya, untuk bisa studi lanjut, untuk bisa memperkaya ilmu dan sebagainya. Tapi pada saat anak-anak nggak bersama kita, bahagianya beda nggak sih? Tapi ya mau gimana ya? Keadaan belum bisa bareng-bareng sekarang, ya harus dijalanin. Dan aku sangat bersyukur punya suami yang support. Hai Raymond! Jadi ya pada saat ini sih papanya anak-anak mengencourage untuk menjalani apa yang ada saat ini, dan papanya anak-anak, suamiku Raymond, sedang bersama anak-anak. Hai Ceva, hai Kristal, hai Kiss, Mommy love you, Mommy love you. Ya sudah, sejak 18 Oktober itu udah aku pisah deh sama keluargaku. Gimana ya feelingnya ya pas boarding itu, aduh nangis loh beneran. Gimana ya ninggalin keluarga. Awalnya excited mau berangkat. Akhirnya cita-citaku tercapai gitu. Tapi ya kalau sedih lama-lama gak bagus juga. Ya akhirnya kembali berdoa, serahin sama Tuhan. Tuhan pasti yang pegang kendali atas segala sesuatu. Naik ke pesawat, aku waktu itu naik Eva Air. Ini karena visa residen, kemarin tuh karena visa residen, ternyata aku itu berpikir kan harus ada swab test. Ternyata kalau visa residen itu gak mesti ada tes PCR, rapid test juga cukup. Jadi ada teman-teman mahasiswa baru lainnya lah ceritanya gitu, yang yang berangkat sama-sama. Mereka tuh nggak swab test dong guys, jadi hanya PCR test aja. Oke, ceritanya berangkat lah ya, naik pesawat Jakarta Taipei itu Jakarta Taoyuan, nama airportnya kan Taoyuan International Airport, tuh kurang lebih 6 jam deh. Itu protokolnya bagus banget sih, di pesawat juga semua udah memenuhi protokol kesehatan. Nah pas begitu kita landing, pas kita sampai di Taiwan, begitu keluar dari terang itu udah ada petugas dari Kementerian Pendidikan Taiwan, bawa nama gitu, Riana dari Chung-Yuan Christian University, udah siap untuk nge-guide kita ngelewatin semua proses di bandara. Intinya di bandara itu kita pertama-tama harus beli nomor dulu, nomor Taiwan, untuk langsung diaktifkan nomornya sesuai dengan nomor di sini. Kenapa? Karena selama masa karantina itu mereka akan ngecek setiap hari kondisi kesehatan kita di karantina. Kemudian sesudah itu ada sebuah link, nanti ya aku tulis di sini ya linknya ya. Itu harus diisi untuk bisa entry gitu. Ya itu sebuah form yang menyatakan kondisi kesehatan kita, terus apakah kita sudah pernah mengikuti swab test ataupun PCR test untuk menunjukkan kondisi apakah kita sehat atau menderita COVID-19. Kemudian sesudah dicatat nomornya dan melewati semua proses imigrasi, begitu keluar petugas dari kampus, dari International Office udah ready jemput kita. Kemudian
masuk taksi dan langsung diantar ke hotel. Nah, di hotel juga udah ada petugas dari kampus, dari international office yang nuntun kita. Pokoknya semua prosesnya benar-benar dimudahkan, dan akhirnya karantina dimulai. Pada waktu karantina dimulai, sebelum masuk kamar itu, petugas dari kampus itu menyerahkan dua buah bingkisan. Bingkisan yang pertama itu isinya ini nih. Yang pertama ada isinya masker, kemudian ada termometer, dan ada hand sanitizer. Nah, ini dia. Nah, gunanya kita tuh harus mengukur suhu secara rutin selama 14 hari karantina. Nah, kemudian kita harus mengisi satu buah form. Formnya seperti ini nih. Formnya itu kita akan diisi di sini berapa suhunya, kemudian apakah kita ada gejala batuk, kemudian apakah pilek, diare, dan sebagainya. Nah, ini setiap hari itu harus kita isi. Dan kemudian kita harus isi laporan kesehatannya juga di link yang ini nih, ada linknya lah. Kemudian selain 14 hari karantina, ada juga 7 karantina sih? 7 hari tambahan karantina mandiri. Tapi ini bukan di hotel guys, nanti aku karantinanya di kosan aja. Jadi ceritanya saat ini aku tuh karantina di sebuah hotel di kota Taoyuan. Jadi Chungyuan Christian University ini lokasinya di kota Taoyuan. Nah, sesudah itu kita dikasih tas guys, kasih tas. Nah, ini tas dari kampusku. Wah, bagus ya, bagus. Nah, isinya snack. Ada Indomie. Bukan Indomie lah ya, macam pop mie. Terus ada snack gitulah, banyak khas dari Taiwan. Terus ada macam-macam makanan. Kemudian selama proses karantina, kita tuh setiap hari harus mengisi satu buah SMS, kita balas gitu, untuk kontrol suhu kita, kondisi kita lapor baik atau tidaknya di SMS tersebut harus kita balas. Itu tuh dari apa ya? Bentar. Nanti aku balas lagi ya. Kalau nggak salah itu CDC apa ya? Bukan ACDC, bukan colokan atau bentuk tegangan listrik ACDC, enggak. Singkatannya CDC. CDC itu apa ya? Bentar. CDC itu CDC tar. Kok jadi ini ya, pelupa ya. CDC itu ya pokoknya Center of Disease Control, kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi deh. Pokoknya sebuah biro yang menangani penanganan penyakit aja. Nah, HP juga mesti nyala. Ini guys, pernah satu hari ini, kalau nggak salah kemarin atau kemarin lusa, ceritanya handphoneku tuh aku matiin pagi-pagi jam 3 terus tidur aja. Sesudah bikin tugas tidur. Untuk jam 6 kring beneran kring ada telepon. Bingung. Jadi setiap pagi makanan kita itu tuh ditaruh di depan kamar, dan akan ada tanda telepon dari resepsionis yang menyatakan makanan kita tuh ada di depan. Udah diantar aja. Kita tuh kan nggak bisa pergi kemana-mana, hanya di dalam kamar. Tapi kalau untuk ngambil air atau ngambil makanan, kita boleh buka pintu. Nah, gue pikir itu tanda makanan datang. Biasanya nggak ada yang ngomong, cuman ada neno ya gitu deh. Nah, pas pagi itu diangkat, kok ini ya, ada suara orang. Kaget dong. Hello,
Ya, are you in the room? Yes. Resepsionisnya pakai bahasa Inggris. Oke, untungnya masih ngerti lah. Kalau dia ngomongnya pakai bahasa Chinese, wah, blank. Masih pergumulan belajar dan memahami bahasa Mandarin. Jadi, rupanya guys, karena handphoneku mati, di bawah tuh udah ada 2 orang polisi mau ngecek keadaannya. Apakah Riana Magdalena Silitonga dari kamar 909 masih hidup? Iya, rupanya handphonenya harus nyala terus. Jadi ya guys, kalau kalian nanti ke Taiwan, pastikan handphonenya itu pertama pakai nomor sini ya. Jangan pakai nomor Indo, nanti kena roaming. Kalau roaming kan ngeri kali. Nanti bayarnya gimana? Nah, udah gitu, itu selalu nyalakan handphone. Jangan sampai nanti kedatangan kunjungan polisi aja. Ribet kan? Terus apa lagi ya? Ya intinya gue masih belum tahu nih pakai gue kok kayaknya udah umur 42 pakai bahasa gue untuk apa namanya? Untuk di YouTube. Nanti mahasiswa gue yang di Indo bilang ini dosennya kok pakai gue ya? Aku. Kalau pakai aku kesannya sombong banget guys sama teman-teman. Tunggulah ya, nanti kan masih ketemu gayanya sendiri kan. Oke. So, ini hari ke-6 aku karantina, masih ada berapa hari lagi ya? Masih ada sampai tanggal 2 November. Masih sampai tanggal 2 November 2020. Mau lihat nggak kondisi kamar karantinaku? Oke. Kita tuh boleh milih lah intinya waktu itu mau karantina pertama di hotel atau di government facility, jadi kayak wisma dari pemerintah. Nah, gue waktu itu karena dari awal tahunnya bakal di hotel dan bukan di di government facility, dari awal tuh udah daftarnya di hotel. Kalau tahu ada di government facility yang tentunya dari sisi biaya kan lebih murah ya. Karena kan biaya karantina ini kan sebenarnya kita tanggung sendiri loh, guys. Iya. Tapi awalnya kita bayarin dulu. Nah, nanti kalau kita udah selesai karantina, ada subsidi dari kampus dan juga dari pemerintah setelah kita punya kartu ARC, Alien Resident Card. Seneng banget gak sih dapat subsidi? Nah, tapi kan kalau tahu di government facility bisa lebih murah kan dulu milih di sana ya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya di sini juga udah nyaman. Kutunjukin lah ya bagaimana kondisi hotelnya, kemudian apalagi ya kondisi di luar. Kalau misalnya mau ngambil makanan atau mau ngambil ngambil misalnya mau ngambil makanan atau ngambil anduk atau ngambil misalnya gosok gigi yang udah habis. Bentar ya. Nih, ini kamarnya ya kayak hotel-hotel biasa lah yang ada di Indo. Nggak ada yang terlalu beda. Nah, tapi aku pengen tunjukin suasana di luar. Nah, ini dia. Nah, itu dia tuh. Itu, sebentar. Nah itu, jadi kalian kan lihat tadi ada meja kecil kan? Meja kecil itu tempat taruh makanan. Tadi udah sempet lihat tempat ininya nggak sih? Facility-nya, bentar. Kalau mau keluar, kakinya harus nahan pintu. Kalau nggak bisa kekunci dari luar. Tuh. Nah, itu dia.
gitu. Nah, kalau udah selesai makan, terus ada sampah yang udah kita kumpulin, ditaruhnya di depan kamar. Nanti petugasnya akan ngambil jam-jam 9:30 ke atas lah. Udah mulai tuh bunyi-bunyi, ada petugasnya yang ngambil barang-barang yang kotor ataupun sampah yang ada di depan. Nah, ya kamarku sedang dibuat senyaman mungkin supaya berasa kayak supaya kayak berasa kayak kamar sendiri lah, supaya nyaman. Supaya 14 hari ini terasa nyaman. Ini bener-bener guys, 14 hari di dalam kamar, kemudian gak boleh kemana-mana. Bersyukurnya sih banyak tugas kuliah. Nah jadinya kalau banyak tugas kuliah kan ya menghabiskan banyak waktu dengan mengerjakan tugas kan. Gitu deh. So, bentar ya. Tar. Ini mau diberdiriin lagi. Tar ya. Ya. Itulah cerita dari Riana hari ini di hari ke-6 karantina. Anyway, kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan nanti di komen aja ya. Cerita apa lagi ya? Tunggu aja lah ya di video berikutnya. Bye. Ingat, kok jatuh? Harus selalu ceria. Karena ada cerita Riana.